Adegan lanjutan dimulai dengan memperlihatkan Shibai atau Dewa Otsutsuki terkejut, setelah dia tidak menyangka bahwa Jogan Boruto berbicara kepadanya, setelah Boruto dikendalikan oleh Jogan versi kegelapan itu. Dia kaget karena yang berbicara adalah jiwa gurunya, yang beresonansi pada Jogan tersebut dan ini, membuatnya tidak percaya sambil tersandar di tembok setelah ditendang oleh Boruto. Kemudian, setelah Boruto bertanya tentang siapa yang berbicara kepadanya, di sini dia lalu turun mendekati Sasuke di bawah sana, sambil kaget melihat apa yang terjadi pada Shibai. Sasuke lalu menjawab, "Kau tidak mengingat apa yang kau lakukan sendiri?" Tampaknya Jogan versi kegelapan itu benar-benar mengambil cahaya matamu, tetapi kami terkejut ketika mendengar seseorang berbicara melalui Jogan itu, dan tampaknya dia mengenal dengan baik siapa itu Shibai. Kaguya menyambung ucapan Sasuke dengan berkata, "Tampaknya dia pemilik pertama mata Jogan itu, dalam sejarahnya bahwa aku tidak pernah melihatnya karena dia telah lama mati sebelum aku lahir di masa lalu." Pemilik mata Jogan pertama adalah gurunya Shibai serta ayah Momoshiki. Shibai mengatakan bahwa jiwanya beresonansi dengan mata itu. Coba kau tanya lagi kepadanya, siapa tahu dia masih ada di situ Boruto. Boruto pun menutup matanya, dan dia berusaha untuk masuk ke dalam mode Jogan versi kegelapan tersebut. Setelah mencoba mengaktifkan itu, tiba-tiba saja jiwanya masuk ke dalam sebuah ruangan gelap di tubuhnya, dan dia melihat seseorang di dalam sana. Saat dia berjalan mendekat ke sana, jiwa guru Shibai itu langsung menghentikannya dengan berkata, "Stop, tetaplah di sini dan jangan pernah mencoba melihatku anak muda. Joganmu masih belum sampai ke tahap yang paling tinggi, jadi kau akan sangat terkejut serta berefek pada energi kehidupanmu, ketika kau mencoba melihatku dengan mata Jogan itu." Setelahnya, Boruto membuka matanya lagi sambil berkata, "Ya kalian benar, aku baru saja mendengar suaranya secara langsung, dan dia menyinggung soal mataku, yang katanya belum mencapai level tertinggi seperti matanya. Apa maksud dari ucapannya? Bukankah aku telah sampai pada tahap terakhir Jogan itu?" Sasuke menanggapinya dengan berkata, "Jangan dulu terlalu percaya pada ucapannya, bisa jadi bahwa itu bukan benar-benar dirinya Boruto." Nah, saat Sasuke berkata demikian, tiba-tiba saja Boruto menyambung ucapannya, tetapi mata Jogan Boruto kembali menghitam alias masuk ke mode kegelapan, karena dikendalikan oleh jiwa guru Shibai. Melalui tubuh Boruto dia berkata, "Aku kagum dengan sikap waspadamu akan tetapi, kau tidak mengetahui apapun tentang sejarah ketika aku hidup di zaman Shibai." Sasuke dan mereka yang ada di situ, lantas langsung kaget mendengar suara itu, karena suaranya bukan menggunakan suara Boruto. Itu suara seorang paruh baya, dan ya, suara guru Shibai yang usianya sudah tuaan. Sasuke hanya bisa kaget lalu bertanya, "Ini benar-benar di luar dugaan kami tidak mengenal siapa Anda, dan bagaimana bisa jiwa Anda beresonansi pada mata ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua ini tampak seperti telah diatur sedemikian rupa?" Guru Shibai yang mengendalikan tubuh Boruto melalui mata Jogan tersebut lalu menanggapinya dengan berkata, "Tenang saja, sudah kukatakan ke anak ini bahwa aku ada di pihak kalian. Orang yang kalian hadapi di sana bukanlah Shibai yang sesungguhnya, sifat baiknya telah diubah secara permanen oleh sahabatnya sendiri. Aku muncul di sini hanya dalam bentuk jiwa saja, dan ini sudah ditakdirkan terjadi karena ramalan di masa lalu." Lalu di sela-sela dia ingin menjelaskan lagi, tiba-tiba saja tanah di situ terangkat ke atas disebabkan mata Rinnegan Shibai. Lalu dia muncul secara cepat di sebelah tubuh Boruto untuk mencoba menangkapnya. Namun gurunya yang mengendalikan Boruto langsung menepis lengan Shibai, kemudian mendorongnya dengan dorongan yang santai. Tetapi efek dorongan santai tersebut, membuat Shibai terpental lagi dari situ. Lalu guru Shibai mengaktifkan jutsu melalui tubuh Boruto, dan tanah-tanah tadi kembali normal seperti sebelumnya. Itu bukan jutsu pemunduran waktu, tetapi hanya mengendalikan keadaan yang sudah rusak, kesedia kala tetapi gerakan tubuh mereka masih tetap di udara setelah ikut terangkat bersama tanah yang tadi. Mereka pun turun kembali dan di sini, Madara di situ mengatakan kalau ini benar-benar tidak terpikirkan olehnya, dan dia menyaksikan level kekuatan guru Shibai sangat tak main-main. Guru Shibai lalu kembali menonaktifkan mata tersebut, dan Boruto mengambil alih tubuhnya lagi, sembari melihat kalau posisi mereka tak berubah dari sebelumnya. Boruto kebingungan sambil bertanya, apa sebenarnya yang dia lakukan? Sebelumnya, Jogan versi kegelapan itu juga mencoba mengendalikan tubuhku ketika Momoshiki masih ada di sini. Tapi itu tidak berhasil, disebabkan cakra Momoshiki bergabung dengan cakra Joganku itu. Sekarang, apakah ini pertanda buruk bagiku, karena tubuhku dapat diambil alih orang lain? Madara di situ menjawab, aku melihat bahwa itu bukanlah sebuah pertanda buruk Boruto. Mungkin saja di masa lalu,
Ada sebuah ramalan yang tertulis jika masalah Dewa Otsutsuki ini akan diselesaikan oleh gurunya sendiri. Bisa jadi, dia muncul karena sudah waktunya untuk datang, mengurus masalah-masalah ini. Kaguya di situ lalu berkata, "Tapi, tidak ada salahnya jika kau tetap berpikir waspada, karena kami telah melihat seperti apa dirimu sebelumnya, ketika masuk ke mode tak terkendali saat menggunakan Jogan versi ke-8 itu. Aku melihat ada dua versi yang muncul dan pertama, mata itu mengendalikanmu karena guru Shibai lah yang muncul. Namun yang kedua, kau dikendalikan mata itu oleh sifat jahat dari Momoshiki. Ketika kau masuk ke mode kedua, kau tidak bisa membedakan mana kawan dan lawan. Jadi, aku tidak selalu setuju ketika dirimu masuk ke dalam mode tersebut meskipun alibinya bahwa itu adalah guru Shibai." Boruto kemudian berkata, "Anda benar juga. Nanti aku akan berbicara dengannya tentang apa sebenarnya tujuannya." Nah, menurut teman-teman, apakah itu sesuatu yang bagus, atau malah menjadi pisau bermata dua bagi Boruto? Tulis teori kalian di kolom komentar video ini dan mari kita berdiskusi bersama. Kemudian sebelum melanjutkan momen di dimensi Shibai itu, adegan beralih dulu ke Momoshiki di masa lalu sekitar 200 tahun. Saat ini sedang ketakutan setelah Shibai versi baik datang dan langsung menuduhnya, yang mengambil tubuh fisiknya. Dengan ekspresi ketakutan Momoshiki berkata, "Aku sama sekali tak mengetahui hal tersebut. Jujur saja bahwa aku tidak memiliki kekuatanmu di dalam diriku." Nah di sini, Momoshiki tidak mau mengakui bahwa dirinya datang dari masa depan. Karena itu bisa saja mengancam keselamatan dirinya beserta Boruto di masa depan, jika sedikit saja alur sejarahnya dibelokkan. Nah karena tidak ada cara lain untuk membuat Momoshiki mengaku, Shibai menyuruh Kinshiki untuk coba menyerang Momoshiki lagi. Dan dia akan melihat keadaan dari ayah Momoshiki yang tak sadarkan diri. Kinshiki beserta beberapa tangan kanan ayah Momoshiki, lantas menyerang lagi dan di sini, Momoshiki pun terbang atau kabur dengan cepat meninggalkan mereka. Dia pun dikejar juga sambil terus diserang dari belakang oleh Kinshiki. Akibat terdesak, Momoshiki membuka portal dimensi dan melarikan ke bumi. Tetapi, dia masih ada di zaman dulu dan dia kabur ke desa Amegakure, tempat Amado turun ke bumi juga setelah kabur dari planet Otsutsuki. Kinshiki dan kawan-kawan lalu tak mengetahui kemana dia pergi. Mereka kemudian kembali dan melaporkan itu kepada Shibai. Shibai pun mengaktifkan sensorik melalui maha kuasanya, dan mengetahui bahwa Momoshiki kabur ke planet berwarna biru. Dia bersama dengan Kinshiki pergi ke sana, lalu sampai ke desa Amegakure. Sementara itu Momoshiki langsung ditarik oleh Amado masuk ke dalam gua, sambil mengaktifkan sebuah jutsu, untuk menghilangkan cakranya. Seketika saja Shibai kehilangan jejak Momoshiki dan berkata, "Dia menghilang, cakranya tiba-tiba tak bisa aku deteksi." Lalu Momoshiki berbalik melihat Amado, di sini Amado kemudian berkata, "Kau benar-benar kacau Momoshiki." Momoshiki pun terkejut dengan bertanya, "Apa? Bagaimana kau tahu kalau ini aku? Di zaman ini aku masih berusia 7 tahun, dan aku Momoshiki yang datang dari masa depan sekitar 200 tahun lalu." Amado langsung tersenyum licik tanpa mengatakan apapun kepadanya, yang membuat Momoshiki pun pasti sangat terkejut. Sementara itu di desa Konoha, terlihat bahwa Kurama memulai proses transfer setengah cakranya, masuk ke dalam tubuh Naruto lagi. Dikarenakan cakra Kurama telah terkumpul banyak, itu bisa dilakukan dan di sini, Naruto terlihat menempelkan kedua telapak tangannya sambil duduk bersila seperti bertapa. Begitu pula Himawari di sebelahnya sambil diawasi oleh Sarada. Proses tersebut kemudian berlangsung, dan cakra Kurama masuk ke dalam tubuh Naruto dan akhirnya selesai. Naruto membuka matanya, dan terlihat dia sudah berdiri di depan Kurama. Lebih tepatnya ada di dalam tubuhnya seperti momen di masa lalu. Kurama juga dikelilingi oleh para biju yang sudah ada lebih dulu di situ, yang mana mereka sangat senang dengan kembalinya Kurama di tubuh Naruto. Saat itu terjadi, Urashiki memunculkan diri ke mereka semua di dalam tubuh Naruto, sambil mengatakan kata sempurna di depan mereka. Kurama lalu bertanya ke Naruto dengan berkata, "Naruto, apakah dia masih berada di pihak kita atau tidak?" Sebelum Naruto menjawab pertanyaannya, Urashiki berbicara lebih dulu dengan berkata, "Kyuubi, ada apa? Kenapa kau tampak gelisah melihatku?" Kemudian, Kurama yang satunya di dalam tubuh Himawari, mengatakan ke Naruto di sebelahnya untuk mulai memikirkan rencana. Sementara itu Tobirama dan Orochimaru telah berada di kuil klan Uchiha, yang mana Zetsuhita mengatakan bahwa dia memiliki data tubuh Obito. Dia berkata, "Ketika aku mengendalikan tubuhnya setelah Madara hidup kembali waktu itu, sebenarnya sel tubuhnya telah masuk ke dalam sel-sel tubuhku secara permanen. Dan saat ibuku dibebaskan oleh Boruto di dimensinya,
Aku menyempatkan diri untuk melihat kembali bekas-bekas tubuh Obito yang hancur di dimensi itu. Dikarenakan waktu di sana berjalan sangat lambat dari di bumi, bekas sel tubuh Obito masih ada di sana dan aku mengambilnya. Jika aku mau, aku sebenarnya bisa merubah tubuhku menjadi Obito, dan kalau kau menginginkannya, aku bisa memberimu data tubuhnya sekarang juga. Orochimaru di situ tersenyum sambil berkata, "Ini sempurna. Sepertinya rencana ini memang ditakdirkan untuk terjadi. Jika bukan karena Tuan Hokage kedua, maka aku tidak kepikiran tentang untuk membangkitkannya kembali." Tobirama lalu berkata, "Anggap saja itu sebuah hadiah, karena kau memang cukup jenius di era yang sekarang ini. Lagian meskipun aku membenci mereka, tapi aku berhasil mengantongi informasi tersebut di masa lalu, yang tak kusangka bahwa itu akan berguna di masa sekarang yang jauh dari zamanku sebelumnya." Kemudian, Zetsu hitam pun mengaktifkan jutsu, lalu membuat tubuhnya kemudian mengeluarkan sebuah serbuk abu, yang sebenarnya merupakan tubuh Obito yang hancur. Orochimaru lalu berkata, "Ini sudah cukup untuk sebagian bahan utama untuk membangkitkannya." Lalu Orochimaru mengeluarkan gulungan, kemudian memunculkan satu tubuh Sumeaka dari gulungan itu sebagai tumbal ritual tersebut. Lalu dia menaruh serbuk tubuh Obito ke dalam lingkaran formula Edo Tensei, dan langsung mulai mengaktifkan itu. Namun apa yang terjadi adalah, hanya setengah muncul tubuh Obito dan saat hanya memunculkan bagian perutnya saja, jutsu itu pun batal yang membuat Orochimaru sangat terkejut. Kemudian Tobirama di situ berkata, "Minggirlah, biar aku yang melakukannya." Tobirama lalu menaruh telapak tangannya di lantai, sambil mengeluarkan formula jutsu segel dan seketika saja, muncullah Uchiha Obito secara lengkap dengan versi terakhirnya sebelum mati saat itu. Orochimaru pun tersenyum sambil berkata, "Hanya pencipta jurus inilah yang dapat melakukannya." Tobirama di situ berkata, "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membangkitkan seseorang dari klan Uchiha." Lalu setelah momen tersebut diperlihatkan, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.